Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar walaupun situasinya masih kita tetap belajar online ya. Untuk tugas hari ini, anak-anak kan Bu Guru minta untuk mengerjakan pada buku penunjang Ayo Sekar Belajar, yaitu tema 1. Tema 1 itu adalah materinya selamatkan makhluk hidup. Ya, dilihat bukunya. Nah, pada subtema 1 yaitu yang materinya tentang tumbuhan sahabatku. Nah, sebelum anak-anak sebelum menjawab materi pada buku LKS atau buku penunjangnya, anak-anak harus baca dulu ya ringkasan materinya. Di sana tentang kalau bahasa tentang menemukan ide pokok teks laporan. Ya, kalau tidak baca ya tidak akan bisa. Ya, semua jawabannya itu pasti ada pada buku paket atau buku penunjang. Paling 1 atau 2 aja yang terdapat pada internet ya, bisa dicari juga pada internet. Kemudian materinya IPA yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Untuk soal yaitu yang pertama ada pada halaman 7. Ya, ayo berlatih. Anak-anak bisa lihat ya. Kita bahas sama-sama. Nanti kalau ada jawaban yang salah, anak-anak bisa ganti ya, diperbaiki dengan jawaban yang betul. Ya. Kalau masih salah tidak apa-apa. Kita kan sama-sama masih belajar ya. Yang nomor 1, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi pada tumbuhan berbiji yang dimulai dengan jawabannya yaitu ya penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan itu apa? Jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Ya, betul ya. Kemudian nomor 2. Bunga lengkap terdiri dari putik dan benang sari yang terdapat di satu pohon yang sama. Disebut apa? Monoesis. Ya, itu namanya ya, monoesis. Kemudian anak-anak lihat lagi ada soal berikutnya tentang ASEAN ya. ASEAN itu adalah kepanjangan dari apa? Ada yang tahu? Di sana sudah ada. Ya, anak-anak bisa garis bawahi materi yang penting-penting. Itu adalah Association of Southeast Asian Nation. Itu arti dari ASEAN, itu bisa digarisbawahi ya. Nah, ini anak-anak harus baca anggota-anggota ASEAN ada berapa saja. Ya, ciri-cirinya yang terdapat pada negara-negara itu apa? Ya, itu dibaca. Kemudian ada soal pada halaman 11. Kita lihat pada halaman 11 ya, Nak ya. Ya, kita lihat pada halaman 11. Di sana ada yang pertama ada 5 soal. Sudah anak-anak jawab di sana? Ya, itu dijawab. Ayo beraktivitas itu secara mandiri ya. Nah, itu bisa anak-anak disuruh nanti itu ditulis saja, boleh negara apa. Ini karena tugasnya berkelompok ya, Bu Guru lewati ya. Kita langsung ke pembelajaran 1. Ini bisa anak-anak tulis secara mandiri, boleh negara apa yang anak-anak inginkan, misalnya Indonesia, berapa jumlah penduduknya. Di sana dilihat pada materi depannya, tinggal ditulis ya. Kita lanjutkan pada uji pembelajaran satunya, kita langsung ke soal ya. Yang nomor 1, ya ini kan anak-anak sudah baca ya. Kita langsung ke bahas soalnya ya. Objek laporan tersebut adalah yang mana? Ini pelajaran bahasa Indonesia ditanya tentang objek laporan. Jawabannya adalah yang A, tentang jambu biji di sana ya. Tanaman jambu batu itu tanaman jambu biji namanya. Di sana tentang bahasa Indonesia. Yang kedua, ide pokok kutipan teks laporan itu adalah jawabannya yang D. Ya, betul nih, tanaman jambu biji berasal dari Pulau-Pulau Karibia. Yang nomor 3, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dilakukan secara ya penyerbukan. B.
Nomor 4, penyerbukan dengan bantuan hewan disebut zodiogami. Ya. Yang anemogami, hidrogami, antropogami itu sudah ada di pembahasan di halaman 7 nih ya. Apa artinya zodiogami? Itu dengan bantuan hewan, hidrogami dengan bantuan air, antropogami yang sengaja dilakukan oleh manusia. Itu sudah ada ya. Kalau enggak ada ya enggak bisa anak-anak cari jawabannya kalau enggak baca di materinya. Nomor 5 ini gambar ASEAN. Pada peta yang mana yang ditunjukkan ini? Gambar di atas merupakan salah satu peta negara ASEAN mana ini? Negara apa ini, ada yang tahu? Nah, terdiri dari pulau-pulau. Ini namanya Filipina. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di baliknya pada Romawi 2. Bacalah kutipan teks laporan berikut. Itu jawabannya adalah teks yang terdapat pada nomor berapakah ide pokoknya? Pada teks kalimat nomor 1 ya. Ini dia, jagung merupakan salah itu namanya ide pokoknya. Jagung merupakan salah satu ya. Jelaskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif apa? Yaitu perkembangbiakan yang diawali dengan penyerbukan. Nah, terus di sana ditulis lagi yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Saya menjelaskan nih ya. Nah, di depannya sudah ada itu penjelasannya. Setelah jatuhnya serbuk sari di kepala putik, ya itu akan masuk ke bakal biji. Kemudian di bakal biji akan terjadi apa? Terjadi pembuahan. Ya, tuh prosesnya. Yang nomor 3. Jelaskan kehidupan sosial negara Singapura. Negara Singapura itu bagaimana kehidupan sosialnya? Di depannya kan sudah ada ya. Di sana negara Singapura didirikan oleh Thomas Stamford Raffles. Mata pencaharian Singapura adalah ya berdagang. Mata pencahariannya berdagang ya, karena di sana wilayahnya adalah wilayah industri di sana. Kalau dulu Singapura itu merupakan kampung ikan ya. Tuh sekarang kalau Singapura di sana sudah sebagai negara yang maju. Nah, di sana Singapura juga memiliki 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Tamil. Ya, itu untuk pembelajaran 1. Kemudian untuk pembelajaran 2, ya anak-anak ya. Di sana tentang materinya tentang PKN. PKN itu penerapan sila pertama dan sila kedua. Sila pertama kan sudah tahu ya bunyinya, ketuhanan Yang Maha Esa, lambangnya bintang. Sila kedua yaitu lambangnya rantai. Nah, nilai-nilainya sudah pernah itu ada di classroom, kemarin sudah ada video. Jadi anak-anak sudah bisa di sana diskusikan di classroom. Nah, ini Bu Guru tidak jelaskan lagi, tinggal anak-anak membaca aja. Kemudian materi tentang SBDP yaitu membuat patung. Ya, patung juga sudah anak-anak buat, yaitu kemarin dari plastisin ya. Ada jenis-jenis patung. Ya. Ada patung monumen, ya, ada patung miniatur, ada patung dekorasi. Nah, yang penting-penting anak-anak bisa garis-garis ya, garis bawahi biar lebih gampang untuk belajar. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ke soal saja ya, yaitu pada soal pembelajaran 2 yang nomor 1, bunyi sila pertama Pancasila kan sudah tahu ya. Ya, betul. Dicek lah jawabannya, kalau salah diperbaiki lagi. Nomor 2, berikut contoh pengalaman sila kedua Pancasila kecuali itu berarti yang salah. Ya, menjenguk
tetangga yang sakit. Sila kedua. Ini ya. Sila kedua. Terus yang ketiga, lambang sila kedua Pancasila. Ya, rantai. Betul. Nomor 4. Berikut media yang dapat digunakan untuk membuat patung kecuali kayu kan dipakai, batu bisa ya, plastisin bisa, berarti yang kecuali yang salah air. Kemudian yang nomor 5. Teknik yang digunakan untuk membuat patung yang digunakan bahan logam adalah apa? Bahan logam namanya cor ya. Terus yang Romawi 2. Sebutkan makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Maknanya di sana sudah ada ya. Cari di depannya itu sudah ada makna sila pertama. Ini sudah ada jawabannya. Anak-anak tulis di sini. Sila pertama memiliki makna. Ini jawabannya A, B, sama C. Nah, ini. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan. Sudah ada jawabannya, tinggal disalin saja di sana. Ya, bangsa Indonesia merupakan negara yang bertuhan. Oleh karena itu, siapa saja yang menyatakan tidak bertuhan? Itu A, B, sama C. Tinggal disalin ya. Udah selesai ditulis apa belum itu? Ya, yang sudah, ya sudah bagus. Yang belum tulis ini. Sudah ada di sana. Maknanya A, B, sama C. Ya, sila pertama. Sudah ya, yang nomor 2. Gambar di sana. Sesuai dengan pengalaman sila keberapa perilaku di atas itu ada seorang anak berpamitan. Ya, sila kedua. Nomor 3. Sebutkan jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. Sudah tadi depannya sudah ada di sana. Yang tadi Bu Guru garis bawahi. Ada patung monumen. Tulis di sana ya. Patung monumen. Patung sebagai lambang pemujaan. Lambang pemujaan. Apa lagi? Yang ketiga, patung miniatur. Dan yang terakhir ada patung dekorasi. Untuk hiasan, kalau patung dekorasi itu bisa misalnya pada ada acara yang nikahan isi patung, ada pada saat upacara juga isi patung. Ya, tuh. Sekarang pembelajaran 3. Ini lagi materi IPA, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kalau perkembangbiakan vegetatif itu artinya perkembangbiakan secara tak kawin. Nah, ini ada yang alami, yaitu dengan dia sendirinya ya, tanpa bantuan manusia. Ada umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragih. Nah, itu sudah sepertinya materi kelas 4 sudah pernah. Jadi tinggal pengulangan saja itu. Ada akar tinggal, ada spora, ada tunas adventif. Tunas adventif itu pada cocor bebek ya. Kalau tunas itu biasanya pada tanaman pisang, bambu, tebu. Kalau tunas adventif pada tanaman cocor bebek, itu sukun. Tuh. Kalau perkembangbiakan vegetatif buatan itu yaitu perkembangbiakan secara tak kawin yang sengaja dibantu atau dilakukan oleh manusia. Contohnya mencangkok, menempel okulasi, ada sambung, ada setek, merunduk. Untuk kultur jaringan itu termasuk vegetatif buatan. Ya, sudah itu di classroom juga sudah. Tadi Bu Guru tidak bahas lagi, kita pengulangan-pengulangan saja. Kemudian ada materi bahasa Indonesia, masih dalam menemukan di pokok bacaan. Kita langsung ke soal saja, yaitu pembelajaran 3 pada halaman berapa ini? Halaman 22. Anak-anak lihat ya. Nah, di sana ada nomor 1.
Perkembangbiakan secara tak kawin tetapi menggunakan berbagai alat perkembangbiakan vegetatif pada tanaman disebut perkembangbiakan vegetatif. Ini sudah. Ini contoh. Ada contoh tumbuhan, ada wortel, ada bawang, ada kentang, ada ketela. Nah, yang mana yang umbi akar kecuali bawang. Bawang itu adalah umbi lapis. Nomor 3 ini. Perhatikan gambar. Ada gambar ini namanya perkembangbiakan secara cangkok. Ini mencangkok, ini menghilangkan dulu kulit-kulitnya, kambiumnya, nanti diikat isi tanah sama plastik ya. Nanti disiram akan tumbuh dia tanaman baru. Itu namanya cangkok. Kemudian yang nomor 4 sama nomor 5 anak-anak sudah baca itu tentang kutipan teks. Yang nomor 4 jawabannya di sana. Berikut jenis tanaman yang tumbuh di wilayah pantai kecuali padi ya. Tidak tumbuh di pantai kecuali itu yang salah. Kelapa di pantai juga, bakau di pantai, ganggang itu di pantai itu di dalam air. Kemudian yang nomor 5, ide pokok yang paragraf pertama teks tersebut adalah yang C ya, dataran rendah memiliki dataran ketinggian 0 sampai 200 meter. Kemudian yang nomor 2, salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan itu artinya apa? Sudah ada di materi depannya ya, di ringkasannya. Itu tinggal anak-anak tulis. Nih. Pada halaman 21 jawabannya sudah ada, tinggal ditulis saja. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam tanaman tumbuhan di tempat atau media yang khusus. Tuh, tulis seperti itu. Sudah ditulis? Kalau mau lengkap, boleh. Contohnya juga ditulis. Contohnya kultur jaringan yaitu yang bisa menggunakan metode kultur jaringan. Anggrek boleh, tanaman anggrek. Pisang boleh. Kelapa sawit boleh. Tuh, ditulis di sana langsung. Boleh ya. Terus yang nomor 2, tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan yang dapat apa? Titik-titik energi dan vitamin. Nah, kata yang rumpang, di sini kata rumpang artinya masih kosong. Di sana apa yang paling tepat di sana? Tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan yang dapat menghasilkan di sana paling tepat ya. Kemudian nomor 3, tumbuhan yang ada di sekitar kita yang harus selalu dijaga dan dilestarikan. Caranya dengan menjaga dan mengembangbiakannya. Oleh karena itu kalian harus tahu cara perkembangbiakan tumbuhan. Ada tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara generatif dan ada yang berkembangbiak dengan cara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Informasi apa yang terdapat pada paragraf tersebut? Informasi tentang apa di sini? Tumbuhan harus dijaga. Karena di sini sudah ada ya, selalu dijaga berarti tumbuhan harus dijaga dan dilestarikan dengan cara mengembangbiakannya. Itu ya, mengembangbiakannya. Artinya mengembangbiakan kan yaitu dengan memperbanyak dia ya. Kemudian pembelajaran 4. Pembelajaran 4 tentang bahasa Indonesia, membuat simpulan isi teks. Cara-cara membuat simpulan yaitu dengan membaca teks asli. Dibaca dulu, kalau tidak baca anak-anak tidak bisa untuk membuat simpulan. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Baru yang ketiga bisa anak-anak membuat kesimpulan. Itu materinya sudah ada. Kemudian kalau di PKN masih tentang nilai-nilai Pancasila, di sini sila ketiga ya yang dijelaskan. Sila ketiga itu lambangnya adalah pohon beringin. Nilai sila ketiga itu sudah ada
Ya, dibaca penerapannya, ya ini penerapannya. Rela berkorban, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia. Itu adalah pengalaman sila ketiga. Ya. Kita langsung saja ke soal pembelajaran 4. Dari sana dilihat nomor 1. Ikhtisar atau inti pendapat akhir berdasarkan uraian atau bacaan yang bersifat umum itu disebut apa? Ya, simpulan. Tuh, yang sudah betul berarti sudah paham, sudah membaca dengan tepat. Masih salah ya dipelajari lagi ya, membaca yang benar. Kemudian kalau ada yang salah-salah diperbaiki jawabannya. Yang nomor 2. Ide pokok di sana ada bacaan. Ide pokok paragraf di atas adalah ya yang di pembiakan jagung di sana. Dimulai saat bijinya ditanam. Yang nomor 3. Makna kata tongkol. Tongkol pada paragraf tersebut, tongkol di sana sudah ada tongkol. Mana tongkol? Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol. Tongkol di sana artinya apa? Tangkai, ya, tangkai tempat butir jagung melekat. Tongkol itu kan ada katiknya, itu si biji-bijinya jagung, itu namanya tongkol. Nomor 4, lambang sila ketiga. Sudah ini pohon beringin nih, gampang ini. Bisa enggak tahu ya. Yang 5, gambar sikap sila Pancasila, ini sila ketiga ya, persatuan Indonesia, main bersama dengan anak-anak yang dari suku berbeda. Bisa anak-anak lihat tuh dari pakaiannya ya. Kemudian yang Romawi 2, jelaskan cara menyimpulkan isi teks. Caranya dengan apa? Seperti tadi sudah Bu Guru kasih tahu, udah ada depannya, dengan membaca teks, membaca teks asli, kemudian menentukan kalimat utama, dan yang terakhir baru membuat kesimpulan. Kemudian yang nomor 2, buatlah paragraf dengan ide pokok yang merupakan buah yang baik untuk kesehatan, buah nanas. Nah, bisa anak-anak buat sendiri ya. Ininya paragrafnya tentang nanas. Ya, nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Boleh. Lagi apalagi masa satu kalimat aja, kalau paragraf itu terdiri dari minimal 2 kalimat atau 3 kalimat paling sedikit. Ya. Lagi misalnya buah nanas enak dimakan. Boleh. Nanas banyak mengandung vitamin bagi tubuh kita. Boleh, ya. Nanas anak-anak bisa dapatkan di belanjanya pada pasar. Tuh, bisa buat kalimat sendiri ya, paragraf. Terus yang nomor 3, sebutkan contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Penerapannya sudah ada, cinta tanah air seperti ini. Guru enggak tulis lagi itu. Ini ada sudah, yang tadi mana dia nih. Nah, ini penerapannya yang tadi sudah Bu Guru kasih tahu. Nah, ini ya, yang penting-penting menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan, cinta tanah air, rela berkorban, bangga sebagai bangsa Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu termasuk contoh penerapan sila ketiga. Nah, tulis di sana. Ya, tulis minimal 2 lah. Kalau disuruh menyebutkan itu ya 2, 3. Jangan 1 jadi tulis ya. Kemudian pembelajaran 5. Ada di sana tentang IPS nih lagi materinya. Kondisi geografis ini. Kalau geografis itu tentang keadaan alamnya ya. Kalau yang kondisi sosial itu masih dengan adat istiadatnya, mata pencaharian, itu namanya sosial. Kalau geografis unsur-unsurnya, ada gunungnya, ada dataran rendah, ada dataran tinggi, itu geografis ya, keadaan alamnya. Baca nanti, udah banyak ini materinya, tinggal dibaca aja.
Negara-negara semua ada, seperti Timor Leste udah ada ya, Laos, Kamboja. Kemudian masih di SBTP membuat patung, perlu lewati. Anak bisa baca sendiri. Nah, kalau bentuk patung zaman dulu, zaman sekarang itu ada dua, bentuk tradisional dan modern. Ini bentuk tradisional dan ada patung modern. Nah, itu dibaca. Kemudian kita langsung ke soal aja ya, uji pembelajaran 5 ya anak-anak ya. Sudah anak-anak lihat yang pembelajaran 5. Di halaman berapa ini? 33. Ya, sudah dilihat di sana. Yang nomor 1. Negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki gunung aktif. Yang mana? Yang D ya, Filipina dan Indonesia itu paling gunung aktif. Kalau negara kepulauan banyak gunung aktifnya ya. Filipina juga negara kepulauan. Kemudian yang nomor 2, berikut keadaan alam Indonesia kecuali yang mana? Kecuali berarti yang salah. Berarti Indonesia terletak dua benua kan betul. Indonesia diapit 2 samudra kan betul ya. Indonesia terdiri dari 2 kawasan, ini masih salah ini ya. Indonesia merupakan negara kepulauan, ini betul, berarti yang C. Yang nomor 3, berikut merupakan hasil tambang negara Brunei. Adalah hasil tambangnya ya, minyak bumi dan gas alam yang A. Perhatikan contoh. Ini namanya candi atau patung yang terdapat pada Borobudur. Itu tempatnya di Magelang. B. Bahan pewarna seni patung di Bali. Pewarnanya itu yang dipakai arang dan kapur. Arang itu tahu arang? Itu warna hitam yang dibakar itu namanya arang. Itu bakar-bakar itu ya, bakar sate itu namanya arang, itu warna hitam dia jadinya. Kemudian Romawi 2. Sebutkan dan jelaskan jenis tanah yang mendominasi kawasan Asia Tenggara. Yang mendominasi itu yang lebih banyak kawasan Asia Tenggara itu tanah apa yang terdapat kita di kawasan kita, negara kita ini kawasan Asia Tenggara. Di sana yaitu tanah vulkanik dan tanah aluvial. Di sana sudah ada ya pengertiannya di depannya. Kalau tanah vulkanik itu jenis tanah hasil proses dari vulkanisme atau gunung berapi. Itu tanah vulkanik namanya. Kalau tanah aluvial itu tanah endapan. Biasanya dibawa dan diendapkan oleh aliran air sungai ya. Kemudian nomor 2, kondisi geografis negara Thailand. Sudah ada di depannya, anak-anak tulis itu kondisi Thailand nih. Yang jawabannya ada pada halaman 30. Ini kondisi geografisnya ditulis. Negara Thailand berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah timur. Di wilayah selatannya berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam. Di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Di sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Thailand memiliki bentuk permukaan bumi yang beragam. Di sebelah utara keadaannya bergunung-gunung dan titik tertingginya berada di Doi Intanon. Itu tingginya 2.576 meter. Sebelah timur laut terdapat pegunungan koral yang dibatasi oleh Sungai Mekong di bagian timur. Ini anak-anak tulis ya. Nah, itu kondisi geografisnya ditulis. Jawabannya pada ini. Yang nomor 2 ini kalau tidak cukup pakai kertas. Jangan tidak nulis, harus nulis. Jangan diisi nomor aja. Nanti anak-anak lupa, nanti kalau ada soal nanti pas pengerjaan soal nanti ada tes di Google Form atau pas soal ujian. Gimana caranya? Kalau anak-anak menulis kan akan semakin ingat setelah dibaca, ditulis di sini. Kalau tidak cukup, anak-anak bisa jepret dengan kertas ya. Di kertas tulis, dijepret boleh biar ingat. Kemudian yang nomor 3,
Sebutkan karya patung modern di Indonesia beserta nama pembuatnya. Patung modern sudah ada di sana nih. Contohnya patung Esudjojo. Mana dia Esudjojo nih? Nih, Esudjojo yang berjudul nih, Esudjojo yang berjudul Potret Pejuang tahun 1953. Tulis di sana patung karya S. Sudjojono berjudul Potret Pejuang tahun 1953. Ini sudah ada di sini ya. Contoh lainnya karyanya seniman Indonesia Gregorius Siddhartha Gudijo. Itu contohnya tiang berulang, sudah ada di sana. Tinggal anak-anak tulis saja. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran 6. Bahasa Indonesia masih tentang membuat simpulan bacaan. Kemudian itu anak-anak baca ini. Membuat simpulan dibaca. Kemudian kita ke soal saja langsung bahas ya. Kalau yang ini kan anak bisa nanti ide pokok sama kesimpulan. Oh, ini disuruh anak-anak mengerjakan ini. Ayo beraktivitas, bacalah kembali teks ini. Ini kan sudah ada teksnya. Sifat dan gizi seimbang. Sudah baca, kemudian temukan ide pokok pada tiap paragraf. Tiap paragraf ini namanya paragraf ya anak-anak ya. Yang enggak masuk ini namanya ini paragraf 1. Ini menurutnya ini paragraf 2. Ini yang ini Penny Chris Etor nih paragraf 3. Ini yang ini bukan berarti ini paragraf 4 dan seterusnya ya. Itu namanya paragraf. Itu ada 5 paragraf nih. Ini mengkonsumsi nih. Mana nih yang kelima nih ya. Itu ada paragraf P5. Jadi nah anak tahu kan ide pokoknya apa, cari pada masing-masing paragraf itu. Tulis kesimpulannya. Kesimpulannya apa di sana? Intinya apa di sana? Itu namanya kesimpulan ya. Tuh disuruh buat tabel. Contohnya seperti ini nanti tabelnya. Nah, seperti ini tabelnya. Paragraf 1, superfood adalah kelompok makanan ini ya. Ini kesimpulannya. Ya, bisa kan ya? Kemudian langsung ke soal terakhir. Di pembelajaran 6. Nomor 1. Ide pokok kutipan teks tersebut adalah ya Indonesia adalah negara kepulauan. Ini sudah ada ya. Ide pokoknya di paragraf paling atas, kalimat paling pertama. Kemudian makna kata katulistiwa. Katulistiwa adalah garis lintang 0 derajat. Itu namanya garis katulistiwa. Yang nomor 3, bunyi sila Pancasila ketiga. Bunyi sila ketiga apa? Ya, Persatuan Indonesia. Kalau udah gampang ini bisa. Yang nomor 4, lambang sila Pancasila ketiga. Lambangnya apa? Ya, pohon beringin. Gampang nih. Berikut contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Ya, yang menggunakan bahasa asing kecuali ya. Ada kata kecuali berarti yang salah. Penerapan nilai sila ketiga. Penggunaan bahasa asing bukan mencerminkan persatuan Indonesia ya. Kemudian Romawi 2, ada teks lagi. Itu untuk menjawab teks nomor 1 dan nomor 2. Ini dibaca dulu, anak-anak sudah baca kan? Nah, di sana terdapat pada kalimat berapakah ide pokok paragraf di atas? Nah, ide pokoknya ada pada ini, yaitu kalimat nomor 1. Kalimat nomor 1 ini dia. Dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya di atas 600 meter di atas permukaan laut. Ini ide pokoknya. Ini kalimat penjelasnya ya. Yang pada nomor 2. Terus yang nomor 2, terdapat pada kalimat berapakah pernyataan yang menunjukkan dataran tinggi di Sumatera? Pada kalimat berapa ditanya? Ini kalimat 2 apa kalimat 3 apa kalimat 4 yang menunjukkan
dataran tinggi. Itu pada ya kalimat nomor 4. Ini penjelasannya tentang dataran tinggi di Sumatera. Ada tinggi Pasai, Gayo, Aceh, dataran tinggi Karo. Nah, itu dijelaskan di nomor 4. Nih ada gambar lagi satu. Perbedaan yang tampak pada gambar di atas. Dilihat nih bajunya. Ya, dari pakaiannya. Ya, ini adalah perbedaan suku, bahasa, agama. Ya, perbedaan agama. Nah, anak bisa lihat dari tempat ibadahnya dan pakaian bersembahyang. Ya, perbedaan agama. Kemudian kita balik lagi ke soalnya terakhir, yaitu soal subtema 1. Nah, anak lihat dulu. Nomor 1, semboyan bangsa Indonesia yaitu ya Bhinneka Tunggal Ika, B. Yang nomor 2, berikut sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah ya C. Menggalang dana bantuan itu termasuk sila kedua. Kemanusiaan yang adil beradab ya. Nomor 3, manusia diakui perlakukan mengharkat dan martabatnya. Ini sila keberapa? Nah, sila kedua juga. Meli membeli tas yang dibuat para pengrajin. Sikap yang ditunjukkan Meli merupakan pengalaman sila keberapa? Ya, sila ketiga juga. Nomor 5, lambang sila ketiga. Pohon beringin. Ya, betul. Udah tahu tuh. Diulang-ulang aja itu terus. Sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sikap apa saja? Sila pertama, ya beribadah sesuai agama. Sesuai agama yang dianut. Yaitu sila pertama ya. Tidak mengganggu teman yang beribadah. Berperilaku baik sesuai dengan ajaran agama. Itu adalah sila pertama Pancasila. Terus yang nomor 2, apa makna sila kedua Pancasila? Maknanya sudah ada di depannya, anak-anak tinggal tulis. Manusia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya. Manusia memiliki derajat yang sama. Tulis di sana, manusia memiliki persamaan derajat, hak dan kewajiban ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Terus yang nomor 3, bagaimana cara masyarakat menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan sila ketiga? Bagaimana caranya menunjukkan perilakunya, sikapnya? Ya, mengembangkan sikap saling menghargai, betul. Mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, antar agama ya, antar ras itu juga ya. Apalagi tidak membeda-bedakan warna kulit ya, betul. Harus saling asih, tidak saling mengejek ya, tidak boleh itu ya. Membina juga persatuan dan kesatuan, boleh ya. Yang penting sila ketiga, membina persatuan dan kesatuan, boleh. Itu sila ketiga ya. Kemudian di halaman 39 sekarang anak-anak yang bahasa Indonesia tadi sudah itu yang PKN. Yang bahasa Indonesia ini gagasan pokok, ya, anak-anak harus baca ini. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah yang A. Yang nomor 2, pernyataan berikutnya sesuai dengan isi paragraf kecuali pernyataan ini. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangan seksual, perkembangan yang terjadi. Contohnya ini kan sudah ada ya. Kecuali berarti yang salah di sana, yang tidak ada sesuai dengan bacaan. Itu jawabannya adalah yang D ya.
perkembangbiakan seksual. Contoh ya, proses perkembangannya tidak ada ya. Prosesnya kan tidak ada dijelaskan di sana. Yang D. Ide pokok paragraf tersebut adalah, nah ini tentang tanaman jagung ini. Jagung seperti yang tadi. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus. Nah, ide pokoknya di sana tentang jagung berkembang biak secara generatif. Yang nomor 4. Buah jagung siap dipanen ketika ya rambut jagung berwarna kecoklatan. Itu artinya sudah siap dipanen. Ini sudah ada di sini. Perkembangbiakan itulah yang dapat diamati dari buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung berwarna kecoklatan dan batang tongkolnya sudah mengering. Itu artinya sudah wayah, dia sudah tua ya, bisa dipanen. Kemudian nomor 5, masih teks ini atau paragraf tentang tumbuhan nih. Ya, anak-anak sudah baca. Kita bahas di sana yang nomor 5. Jawabannya apa di sana? Kesimpulannya yang tepat ya yang D. Nomor 2 sekarang. Nomor 2. Nomor 2 ada paragraf di sana. Tuliskan ide pokok paragraf di atas. Ide pokoknya. Nah, di sana tentang pohon kelapa ya. Ide pokoknya di sana apa? Pohon kelapa merupakan tanaman. Ini sudah ada di sini. Ya, ini tentang pohon kelapa. Berarti ide pokoknya pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman apa dia di sana? Tanaman dari ini suku aren-arenan ya. Merupakan tanaman yang termasuk suku aren-arenan. Itu di sana ide pokok namanya ya. Nomor 2, mengapa pohon kelapa disebut tumbuhan serbaguna? Karena ya semua bagiannya bisa dimanfaatkan ya, dari akarnya, dari daunnya, banyak ya. Buahnya bisa diminum kelapa, daunnya bisa pakai buat banten, pakai dari bikin ceper, selipannya tuh. Lalu akarnya bisa pakai hiasan-hiasan itu dijual ya, pakai keterampilan tuh. Nah, itu karena semua bagian pohonnya, bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan. Tuh namanya. Makanya disebut tanaman serbaguna. Kemudian yang nomor 3, bacalah paragraf berikut. Ini ada tanaman cerita paragraf hidroponik. Hidroponik itu bercocok tanam dengan media tanah. Nah, budidaya tanaman ini lebih mengutamakan media air. Hal yang dapat dibahas pada paragraf tersebut adalah hal apa tentang di sana? Tentang metode hidroponik. Yang B, tanaman yang dapat dimanfaatkan dengan tanaman hidroponik. Tanaman apa aja di sana sudah ada? Tanaman kangkung. Ini tanaman selada, tanaman sawi. Nah, itu ditulis. Selada, kangkung, sawi. Nah, itu ya, saya. Nah, kemudian IPA penyerbukan dengan bantuan air disebut sudah tadi nih, udah ada depannya hidrogami. Hidro itu air, ingat itu hidrogami. Dan nomor 2, tanaman jahe dapat dikembangbiakan dengan metode rizoma. Rizoma itu adalah batang yang seluruhnya tumbuh dengan menjalar di permukaan tanah. Ya, itu namanya rizoma.
Nomor 3 ini tanaman jamur ya. Jamur itu dengan spora. Betul. Yang nomor 4. Syarat daun yang disetek apa harus syarat-syaratnya yang disetek? Warnanya hijau dan berusia 2. Yang C ya. Nomor 5, berikut ciri-ciri bunga yang penyerbukannya terjadi pada bantuan angin. Ciri-cirinya penyerbukannya dengan bantuan angin, serbuk seharinya banyak ya, jadi bisa diterbangkan oleh angin, cepat jadinya terjadi penyerbukan. Yang Romawi 2, jelaskan tentang lembaga pada biji. Lembaga itu apa? Lembaga adalah calon tumbuhan baru. Nah, itu namanya lembaga, calon tumbuhan baru. Letak lembaga itu berada di dalam biji ya. Letak lembaga terdapat nangis dia. Yang nomor 2, tanaman yang berkembang biak dengan geragi. Di sana sudah ada tanaman biak dengan geragi. Ada arbei dan stroberi ya. Yang nomor 3, yang dimaksud dengan tunas adventif, tunas yang tumbuh tidak pada tempatnya ya. Sudah di sana sudah ada. Misalnya ujung batang dan ketiak daun. Tunas adventif contohnya itu pada cocor bebek ya. Tunas adventif, tunas yang tumbuh tidak pada tempatnya ya. Contohnya di ujung batang. Dan di ketiak daun ya. Kemudian yang IPS. Batas wilayah Asia Tenggara sebelah barat. Ya, yang C. Samudra Hindia dan Laut Andaman. Yang nomor 2, berikut iklim fisik di kawasan Asia Tenggara. Gugur. Nomor 3, gunung api tertinggi di Filipina. Di Filipina gunung tertinggi yaitu Gunung Apu. Nomor 4, perairan di sebelah timur yang membatasi kawasan Asia Tenggara. Ya, Samudra Pasifik. Nomor 5, negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki hasil tambang. Negara Singapura ya. Kemudian Romawi 2. Sebutkan negara-negara pendiri organisasi ASEAN. Pendirinya ada 5 negara. Ya, ada 5 negara pendirinya yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Itu sudah ada di depannya ya. Indonesia itu diwakilkan oleh Adam Malik ya. Malaysia Tun Abdar Rosa, udah ada di sana. Di depannya dibaca ya. Thailand Tanat Koman. Kemudian mengapa Myanmar disebut dengan negara 1000 pagoda? Di sana karena Myanmar itu terdapat banyak kuil ya, karena di negara Myanmar itu sangat mudah menemukan kuil suci Buddha. Nah, di sana memang banyak sekali ada kuil, jadi disebut dengan negara 1000 pagoda. Yang nomor 3, jelaskan iklim yang terdapat di kawasan Asia Tenggara.
Di Asia Tenggara itu ada berapa iklim saja? Ada yang sudah tahu? Nah, di sana ada iklim tropis ya. Dan ada iklim subtropis, tapi sebagian besar iklimnya tropis ya. Tropis itu artinya panas ya. Nah, iklim tropis sebagian besar kawasan Asia Tenggara atau ASEAN beriklim tropis. Tropis itu panas. Kalau yang beriklim subtropis ya itu hanya di bagian Myanmar saja ya. Myanmar bagian utara. Ya, lebih banyak itu di beriklim tropis. Sebagian besar wilayah Indonesia sama Asia Tenggara yang lain agak panas ya. Tropis itu panas. Kemudian yang terakhir SBDP sudah anak-anak lihat ya. Patung yang dibuat untuk menikmati keindahan itu pembuatan tujuannya untuk ya estetika, namanya untuk keindahan. Yang nomor 2, patung dari bahan kayu, es batu, balok dibuat menggunakan teknik ya, memahat. Dari kayu itu memahat, namanya dipahat. Patung yang dipuja masyarakat Yunani adalah patung Zeus. Ya, betul. Nomor 4, berikut karya seni 3 dimensi. Kecuali ini yang berarti yang salah ya. Ya, ini lukisan dia. C. Ini karya seni 3 dimensi. Ini patung. Ini keramik. Ini juga ya. Ini lukisan 2 dimensi namanya. Mainan anak-anak yang dapat digunakan untuk membuat patung. Ya, ini yang diplastisin. Kemudian yang nomor 2. Jenis-jenis patung berdasarkan posisinya. Anak lihat di sana sudah ada di depannya ya, jenis-jenis patung itu. Halaman Bapak itu tadi itu jawabannya itu. Sudah ada di sana di depannya. Itu ada patung freestanding. Nah, dia tadi itu sudah ada. Nah, anak cari depannya jawabannya di halaman. Pak Guru lihat lagi. Patung freestanding mana dia tuh? Nah, ini dia berdasarkan posisinya ini. Di halaman 15 sudah ada jawabannya. Ini ya. Freestanding, patung sonde, patung bos, patung torso. Nah, itu ditulis, sebutkan dan jelaskan. Patung freestanding, jenis patung yang cara pembuatan dan cara peletakannya dengan cara berdiri tegak. Ada patung sonde, itu pembuatannya dengan secara utuh, dengan duduk, jongkok, tidur. Patung bos, patung yang dibuat setengah badan. Patung torso itu hanya pembuatannya hanya bagian-bagian tertentu. Nah, itu ditulis di sana ya sama penjelasannya. Jadi Bu Guru tidak tulis, sudah ada pada halaman 15. Ya, kalau anak-anak harus tulis biar ingat ya. Lanjut di nomor 2. Nah, ini sudah ada halaman 15. Jangan ditulis kayak Bu Guru halaman 15 saja, kalau anak-anak harus tulis. Yang nomor 2. Jelaskan yang dimaksud dengan teknik casting atau cor pada pembuatan patung. Nah, kalau teknik casting atau cor itu membuat patung dengan cara logam, yaitu pembuatan patung dengan cara logam. Nah, pembuatan patung dengan teknik cor ini cukup dengan logam ya, berarti cukup rumit ya karena peralatannya juga banyak ya. Tuh, teknik cor membuat patung dengan bahan logam. Biasanya ini pengrajin patungnya yang bikin ini untuk dijual biasanya. Teknik cor ini ya dilakukan oleh pengrajin patung dengan skala yang besar.
Kemudian yang nomor 3, sebutkan bahan yang digunakan oleh Inyoman Jokot dalam membuat patung. Inyoman Jokot itu membuat apa? Patung memanfaatkan akar dia ya. Memanfaatkan akar. Akar-akar yang diambil dari bekas tebangan kayu hutan ya, kayu hutan yang tidak dipakai. Tidak dipakai. Nah, itu dia. Bapak Inyoman Jokot itu memanfaatkan akar-akar dari bekas tebangan kayu. Nah, sampai sana ya anak-anak pembahasan dari buku penunjangnya yang subtema 1. Jika ada anak-anak yang salah ya, tolong anak-anak perbaiki lagi jawabannya, pelajari lagi. Nanti selanjutnya subtema 2 nanti anak-anak baca dulu ya. Nanti selanjutnya akan Bu Guru bahas lagi ya. Jika ada yang ditanyakan, anak-anak bisa WA Bu Guru ya atau Pak Guru langsung ya. Ya, selamat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa.